Cerita Sultan Ba'abullah, dari awal hidup hingga warisannya. Mula-mula, kelahiran dan masa kecil. Pada tanggal 10 Februari 1528, di Istana Kadaton Ternate yang terletak di kaki Gunung Gamalama, lahirlah seorang putra bagi Sultan Hairun dan Ratu Boki Tanjung. Ia diberi nama Ba'abullah, yang berarti anak yang dipilih Tuhan. Sejak kecil, wajahnya yang ceria dan mata yang cerdas menunjukkan bahwa ia bukan anak biasa. Ia belajar ilmu agama dari ulama terbaik di Ternate, menghafal ayat Al-Quran dengan cepat dan sering mengajukan pertanyaan mendalam tentang ajaran Islam dan kepemimpinan. Selain itu, ayahnya juga mengajarkannya tentang sejarah Kesultanan Ternate, bagaimana nenek moyangnya membangun kerajaan dari sebuah komunitas kecil menjadi pusat perdagangan rempah. Saat berusia 7 tahun, ia sudah mulai ikut menghadiri rapat kerajaan, memperhatikan bagaimana ayahnya berkomunikasi dengan utusan dari kerajaan sekitar. Pada usia 10 tahun, Ba'abullah mulai belajar ilmu perang di atas bukit yang menghadap laut. Guru perangnya, seorang prajurit tua yang pernah bertempur di banyak medan perang, mengajarkannya membaca medan perang, mengatur pasukan, dan membuat taktik serang maupun bertahan. Mereka sering berlatih di lereng Gunung Gamalama, menggunakan batu dan ranting sebagai alat simulasi perang. Suatu hari, saat berlatih, Ba'abullah berhasil mengusir sekelompok pemburu liar yang mencoba masuk ke wilayah kerajaan dengan taktik yang ia rancang sendiri, memblokir jalur masuk dengan menggunakan tanah longsor yang disengaja. Masa remaja, membangun kekuatan. Ketika berusia 15 tahun, Ba'abullah mulai diberi tanggung jawab untuk mengawasi perdagangan rempah di pelabuhan Ternate. Ia memperhatikan bahwa banyak pedagang asing yang tidak mengikuti aturan kerajaan, sehingga ia membuat sistem pencatatan yang lebih ketat untuk memastikan pendapatan kerajaan tetap stabil. Ia juga menjalin hubungan baik dengan rakyat kecil, sering berjalan kaki ke desa-desa untuk melihat kondisi mereka langsung dan membantu menyelesaikan masalah antar warga. Pada tahun 1545, saat Portugis mulai memperkuat kehadiran mereka di Benteng Gamlamo, Ba'abullah menyadari bahwa ancaman penjajahan semakin nyata. Ia mulai merencanakan untuk memperkuat pertahanan dengan membangun benteng tambahan di pantai dan melatih rakyat biasa dalam ilmu perang dasar. Ia juga menjalin kontak dengan kerajaan Tidore, Jailolo, dan Bacan untuk membicarakan kemungkinan kerjasama jika terjadi serangan. Kenaikan tahta dan perang melawan Portugis. Pada tanggal 25 Februari 1570, kabar duka datang Sultan Hairun dibunuh oleh pihak Portugis di dalam Benteng Gamlamo. Rakyat Ternate marah besar dan siap berperang. Ba'abullah yang saat itu sedang berada di daerah pedalaman segera kembali ke istana dan naik tahta sebagai Sultan ke-7 Kesultanan Ternate. Ia langsung mengumumkan bahwa perang tidak dapat dihindari lagi. Ia mengumpulkan pasukan dari seluruh wilayah Ternate, mulai dari prajurit berpengalaman hingga rakyat biasa yang bersedia melawan. Dalam waktu singkat, ia berhasil mengumpulkan ribuan pasukan dan membentuk aliansi dengan kerajaan sekitar. Strateginya jelas, tidak menyerang langsung benteng yang kokoh, melainkan memutus jalur pasokan Portugis dengan mengepung benteng dari darat dan laut. Pengepungan berlangsung selama 5 tahun. Selama itu, Ba'abullah sering berkumpul dengan para panglima di atas Bukit Kadaton untuk merencanakan setiap langkah. Ia menggunakan taktik soya-soya, menyerang secara bergilir dan memaksa Portugis ke dalam isolasi. Pada akhirnya, pasukan Portugis kehabisan bekalan dan harus menyerah. Kemenangan dan pembangunan. Pada tanggal 28 Desember 1575, perjanjian penyerahan ditandatangani di depan Benteng Gamlamo. Ba'abullah menunjukkan kebaikan hati dengan memberikan makanan dan air untuk perjalanan Portugis pulang. Setelah kemenangan, ia tidak berhenti di situ. Ia membangun kembali kerajaan, memperluas hubungan perdagangan ke Jawa, Aceh, dan bahkan daerah jauh lainnya, menjadikan Ternate sebagai pusat perdagangan yang makmur. Ia juga membangun sekolah untuk rakyat, sehingga banyak anak bisa belajar ilmu agama dan pengetahuan dunia. Sultan Ba'abullah wafat pada Juli 1583. Namun namanya tetap hidup sebagai simbol perlawanan rakyat Maluku terhadap penjajahan dan sebagai salah satu pahlawan nasional yang berjasa mempertahankan kedaulatan tanah air. Apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentang salah satu periode tertentu dalam hidup Sultan Ba'abullah?